Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Sangga Soekarno, Pangkalan SMA Buah Hati Islamic School Yogyakarta akan menjelaskan materi tentang ASEAN. Kami Sangga Soekarno yang terdiri dari Muhammad Zahid Al-Ghozi, Muhammad Faiz Ghozi, Hamzah Sami Faik Mu'afa, Muhammad Rashid Musyafa, dan Tariq Nuruddin Hidayat. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Apa itu ASEAN? Menjawab kepanjangan dari singkatan ASEAN bisa jadi adalah hal mudah bagi banyak orang, karena ini sudah dipelajari sejak bangku sekolah dasar. Secara bahasa, ASEAN memang diartikan sebagai Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Berikut adalah anggota ASEAN. Yang pertama, Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kedua, Thailand sebagai negara pendiri. Yang ketiga, Malaysia sebagai negara pendiri. Yang keempat, Singapura sebagai negara pendiri. Yang kelima, Indonesia sebagai negara pendiri. Yang keenam, Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang ketujuh, Laos yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kedelapan, Filipina sebagai negara pendiri. Yang kesembilan, Brunei yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang kesepuluh, Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Berikut sejarah ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara, termasuk Indonesia. Pada 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya, yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial, kecuali Thailand. Proses berdirinya ASEAN terjadi di Aula Utama Gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pendiri organisasi ini ditandai dengan didatanginya Deklarasi ASEAN yang diwakili oleh 5 Menteri Luar Negeri. Deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikannya ASEAN. Mulanya, gagasan berdirinya ASEAN muncul saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia atas perselisihan tertentu. Keempat negara tersebut lantas menyadari bahwa kerjasama regional sangat penting untuk menghindarkan dari masa depan kawasan yang tidak pasti, dengan niatan memperbaiki hubungan dan memperkuat kawasan. Keempat negara ini juga mengajak Singapura untuk bergabung. Tujuan dari ASEAN. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian. Yang kelima, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang keenam, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa. Berikut para pendiri ASEAN. ASEAN
berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 5 negara pendiri ASEAN yang diwakili oleh wakil diplomatik masing-masing negara untuk menandatangani deklarasi ASEAN. Yang pertama, ada Adam Malik Batubara, perwakilan dari Indonesia. Kedua, Sinnathamby Rajaratnam, yaitu perwakilan dari Singapura. Yang ketiga ada Tanat Toman, perwakilan dari Thailand. Yang keempat, Narciso Ramos, perwakilan dari Filipina. Dan yang terakhir ada Tun Abdul Razak, perwakilan dari Malaysia. Berikut adalah foto para pendiri ASEAN saat sedang melakukan konferensi pembentukan ASEAN. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB adalah organisasi internasional terbesar di dunia yang diikuti oleh 193 anggota negara. PBB dikenal juga dengan nama United Nations atau UN. PBB adalah organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. Saat ini, PBB bermarkas di New York, Amerika Serikat. Kantor lainnya ada di Jenewa, Swiss, kemudian di Wina, Austria, dan kota lainnya di dunia. Bahasa resmi yang digunakan PBB yakni bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya PBB. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica 2015, PBB berdiri pada 24 Oktober 1945. Sebelumnya, sudah ada Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau League of Nations yang didirikan pada 1919. Namun, LBB dibubarkan pada 1946 karena gagal mencegah Perang Dunia II. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara blok sekutu sepakat membentuk organisasi global yang menangani urusan antar negara. Usulan ini pertama disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ketika menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus 1941. Nama United Nations tadinya dipakai untuk melawan negara yang bertentangan dengan blok sekutu. Musuh sekutu yakni Jerman, Italia, dan Jepang. Pada 25 April 1945, perwakilan dari 50 negara hadir dalam konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San Francisco. Perwakilan negara berdiskusi soal masalah dunia dan peran PBB, utamanya soal politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Begitu pula soal status koloni dan negara jajahan. Begitu juga pertahanan dan dominasi negara-negara adikuasa dan kesetaraan. Hal-hal ini dituangkan dalam Piagam PBB yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 dan diumumkan pada 24 Oktober 1945. Selanjutnya adalah anggota PBB. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini, PBB memiliki 190 negara anggota. Jumlah ini hampir mencakup seluruh negara di dunia. Negara terakhir yang bergabung dengan PBB adalah Sudan Selatan pada 2011 lalu. Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Selanjutnya ialah tujuan PBB. PBB memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama ialah menjaga perdamaian di seluruh dunia. Yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, membantu negara-negara bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, mengatasi kelaparan, penyakit, dan buta huruf, serta mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan satu sama lain. Dan yang terakhir ialah menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa untuk mencapai tujuan tersebut. Tak hanya fokus pada perdamaian, organisasi ini juga menangani berbagai masalah, mulai dari pembangunan berkelanjutan, pengungsi, bantuan bencana, penanggulangan terorisme, pelucutan senjata, hingga mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kemajuan perempuan. Yang terakhir adalah struktur organisasi dari PBB, yang terdiri dari
Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Sekian dari Sangga kami. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you next time, guys.